Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika Bagus Saputra dengan NIM 21055311072. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang machining proses yang dimana diampu oleh Profesor Dr. Cokoda Gede Tirta Nindya STMT dengan mata kuliah proses produksi 1. Dan buku pegangan yang saya pakai yaitu dari Manufacturing Process for Product Component and Material Arrangement dari James G. Brala. Dan saya akan bahas beberapa materi, yaitu yang pertama itu saya akan bahas lead and order turning operation, terus yang kedua ada round hole making method, terus yang ketiga ada grinding and abrasive machining. Nah, di sini kita masuk di lead and order turning operation. Yang A1 itu pertama, lead operation atau general description itu adalah mesin perkakas yang memutar benda kerja pada sumber rotasi untuk melakukan berbagai proses seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, deformasi, dan pembubutan muka, serta pemutaran dengan alat yang diterapkan pada benda kerja untuk membuat objek dengan simetri terhadap sumbunya. Jadi benda kerjanya seperti pada gambar, ada headstock, ada chuck, ada tall post, ada component rest, ada tailstock, ada carriage, dan feed shaft. Nah, kemudian kita masuk di turning. Turning adalah operasi membuang material yang berlebih dari benda kerja untuk menghasilkan permukaan silinder dengan perpanjangan yang diinginkan. Jadi ini adalah contoh gambarnya turning operation, yang dimana benda kerja itu dibuang pada permukaan silindernya sampai yang diinginkan. Untuk contoh videonya, turning is the most common type of operation of removing the excess material from the workpiece to produce a cylindrical surface to the desired length. nah seperti itu. The job is held between the center or a chuck and rotates at a required speed. The tool moves in a longitudinal direction to give the feed towards the headstock with proper depth of cut. The surface. Terus yang kemudian ada from tuning. From tuning ini adalah pembuatan bentuk yang dimana ujung potong pahat bubut itu berukuran besar dan membentuk kontur pada benda kerja. Teknologi pembuatan bentuk mirip seperti recessing, perbedaannya terdapat pada bentuk pahat yang unik pada pembuatan bentuk. Jadi bentuk pahatnya itu sangatlah unik, yang dimana ini pisaunya itu sudah membentuk seperti ada cekungan-cekungan gitu. Untuk contoh videonya seperti ini. Jadi pertama-tama itu benda kerjanya itu dipasang terlebih dahulu pisaunya, lalu workpiece pun atau benda kerja yang dikurangi diameternya sampai seperti pada gambar yang bisa minggir. Nah, yang kemudian ada tracer turning. Ini adalah proses untuk mengembalikan bentuk, yang dimana gerakan ke dalam dan keluar dari pemotongan saat bergerak secara longitudinal. Sepanjang bagian dikendalikan oleh gerakan stylus saat menahan template atau bagian master. Jadi ini contoh gambarnya seperti ini, tracer turning. Nah, kemudian ada facing atau pemutaran muka. Itu merupakan proses penyanyatan yang dimana gerakan pahat bubur itu tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja atau radial. Metode pemutaran muka ini digunakan untuk menyayat permukaan untuk benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. Jadi untuk contoh gambarnya itu seperti pada gambar di sebelah kiri dan bawah, itu yang dimana
Phasing operation ini adalah pengurangan panjang benda kerja, itu yang dimana depannya itu dipotong di permukaannya, jadi dikikis gitu, dan hasil kikisannya pun rapi. Dan untuk contoh videonya seperti ini. It is an operation of reducing the length of the workpiece by feeding the perpendicular to the lathe axis and reducing a flat surface on the end of the workpiece. Regular turning tool or facing tool may be used for facing operation. The cutting edge of the tool should set to the same height as the center of the workpiece. Facing is consist of two operations. They are roughing and finishing. Kemudian ada grooving. Grooving ini adalah proses pengurangan diameter benda kerja di atas permukaan yang sangat sempit. Itu dilakukan dengan alat alur. Alat grooving ini mirip dengan alat perpisahan atau pelepasan, yang dimana ini sering kali dilakukan di ujung utas atau berdekatan dengan bahu untuk meninggalkan margin kecil. Jadi ini untuk contoh gambarnya seperti pada samping kiri, ini mana ini membentuk margin atau space kecil seperti ini, hampir berdekatan dengan mukanya atau dari depannya ini. Itu contoh videonya. In this video, we are going to see about grooving operation. Grooving is also known as recessing, undercutting, or necking. Consider a workpiece held in lathe. The grooving tool is fed crosswise against the rotating workpiece. A groove is the location of an indentation in the part. This indentation can be square, round, or angular in the shape. Kemudian ada knurling. Knurling ini merupakan proses pembentukan logam yang dimana digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilang pada permukaan benda kerja. Tujuan knurling ini yaitu biasanya untuk buat pegangan biar tidak licin gitu saat dipegang. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri, itu seperti arsiran atau ayakan. Dan untuk contoh videonya, we will discuss about knurling operation in the lathe. It is the process of indentation of various forms on cylindrical surfaces. seperti itu. Knurling pun dipasang, Knurling tool yang membuat workpiece. arsiran itu bendanya, lalu kemudian benda A knurl pun tool diputar. is held in tool post and pressed against the rotating work. Diputar sampai membentuk arsiran seperti pada gambar di samping kiri. We will discuss. Kemudian ada cutting off parting. Cutting off ini merupakan pemotongan benda kerja dengan pahat bobot. Pada proses cutting off ini, pahat bobot yang digunakan memiliki ujung potong yang miring. Oleh karena itu, pahat bobot ini memiliki sudut kurang dari 90 derajat Celcius. Maaf, 90 derajat. Dengan bentuk ujungnya itu ujung potongnya miring seperti pada gambar di bawah kiri ini. Jadi alat pemotongnya atau pisau pemotongnya itu miring gitu, tidak sejajar. Contoh videonya seperti ini. Discuss the parting of operation on the lathe. Workpiece, Benda kerja, cutting off tool, parting off is the operation of separating the finished workpiece from a bar stock. The operation involves feeding the cutting tool into the rotating workpiece. tapi pemotongannya itu secara agak miring gitu. Nah, kemudian kita masuk ke A2, lathe and other turning machine, atau bisa
disebut engine lathe. Yang pertama itu adalah engine lathe. Engine lathe adalah sebuah mesin yang memutar benda kerja pada suatu sumber rotasi untuk melakukan berbagai operasi seperti pemotongan, pengamplasan, knurling, pengeboran, flashing, turning, dan banyak operasi lainnya. Untuk contoh engine lathe, mesin bubut itu seperti ini, seperti pada gambar. Untuk contoh videonya about engine lathe and its components. Ini. Now, see the 3D model of engine lathe and its components. Proses bubut seperti biasa. It is the most common type of lathe and is widely used. The workpiece is clamped by the centers in the lathe. Main parts of engine lathe are headstock, tailstock, live center, dead center, carriage. Seperti itu. Kemudian ada turrets. Turrets ini adalah mesin bubut menara, yang dimana jenis mesin bubut ini pengerjaannya itu logam yang dikembangkan dari mesin bubut sebelumnya. Gunanya untuk menambahkan turret seperti pada gambar di samping kiri ini, merupakan semacam pemegangan alat yang dapat diindeks. Jadi seperti ada besi yang lurus di atasnya mesin bubut ini, seperti pada gambar lah. Untuk contoh videonya bisa. In this video, we will discuss about turret lathe and its components. Now see the 3D model of turret lathe. Main components of turret lathe is headstock, hexagonal turret head, carriage, lathe bed. Nah, seperti itu. Ada beberapa bagian-bagiannya. These lathes are semi-automatic. That in this Itu. Nah, jadi kemudian kita masuk ke screw machine. Screw machine ini merupakan mesin skrup atau bisa disebut mesin skrup. Ini adalah mesin bubut otomatis yang dapat dengan cepat memproduksi bagian yang diputar secara massal. Mesin skrup ini menggunakan metode pemotongan yang mirip dengan mesin bubut, akan tetapi sangat otomatis. Mesin skrup ini biasanya digunakan untuk suku cadang bervolume tinggi dan berbiaya rendah. Untuk contoh alatnya itu seperti pada gambar di samping kiri bawah, dan videonya seperti ini. Screw mesin. Jadi yang air itu adalah pendinginnya. Itu screw mesin atau mesin skrup, mesin membuat alat skrup. Nanti itu diputar, dibubut secara berputar. Setelah itu dipotong. Kemudian ada single spindle screw mesin, yang dimana mesin bubut yang dikontrol secara numerik dengan spindle utama. Tunggal itu dikenal sebagai mesin bubut spindle tunggal. Jadi mesin bubutnya itu dikontrol secara numerik, itu menggunakan data. Untuk contoh gambarnya saya belum menemukan, mungkin saya nanti akan mencarinya lagi dan menambahkan di dalam video tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke switch step screw machine, yang dimana mesin screw machine ini adalah jenis mesin bubut otomatis dengan beberapa pemegang alat yang diatur secara radial di sekitar spindle dan koaksial teleskop padanya. Jadi mesinnya itu ada banyak pisau seperti pada gambar, ada 3 atau 4 untuk proses screw switchnya ini. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke multiply spindle screw machine, yang dimana mesin bubut multi spindle ini memiliki 6 hingga 8 spindle utama yang bekerja secara bersamaan. Jadi spindlenya itu ada 6 sampai 8 lah.
seperti pada gambar ini untuk contoh videonya. Pioneered in the 19th century, but revolutionized the concept by combining multiple spindles into the same platform, allowing the work to be distributed among each and reducing the machine time required to produce. Dan ada chucking machine. Chucking mesin ini adalah mesin bubut otomatis yang dirancang untuk operasi pada pengecoran, penempaan, dan bagian lain, bukan pada stuk batang mekanisme dan fitur lainnya. Mirip chucking mesin ini mirip dengan mesin skrup, kecuali untuk pengumpanannya itu bar system. Contoh videonya seperti ini. Model CHR68 chucking machine. Cyclomatic, 15 years of professional manufacturing experience of high precision lathes in Taiwan. The spindle is mounted in high precision preloaded ball bearings, eliminating radial and end play. Available in taper or threaded spindle nose. The spindle nose accommodates a 6-inch chuck, face plates up to 9-inch diameter, or 5C collets using a fast lever collet closer. Infinitely variable spindle speeds from 135 to 2955 RPM can be obtained while the machine is running. When the forward reverse lever is placed at center off position, the solenoid brake is automatically actuated. The full bearing carriage is laminated with tersite. Kemudian ada turning center. Turning center atau pusat blok CNC adalah mesin komputer canggih yang dikendalikan secara numerik. Mereka dapat memiliki 3, 4, atau bahkan 5 sumbu dengan banyak kemampuan memotong, termasuk penggilingan, pengeboran, penyadapan, dan tentu saja pembubutan. Untuk contoh videonya seperti ini. Jadi satu mesin itu banyak kegunaannya, bisa dibilang serbaguna. Kemudian kita masuk ke round hole making method, atau materi yang pertama itu drilling. Drilling ini merupakan proses pemesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Jadi seperti pada gambar itu, benda kerja dilubangi atau dibor dari atas ke bawah. Kemudian kita masuk ke counter boring. Counter boring ini digunakan untuk membuat lubang bertingkat. Jadi lubang hasil counter boring ini digunakan untuk menempatkan kepala baut sehingga kepala tidak menonjol di atas permukaan. Jadi seperti pada gambar di samping kiri itu counter boring seperti itu. Contoh videonya. Counter boring is making a hole that's designed to be used with a socket head cap screw. Notice the end of our counter boring tool has a pilot on it. It goes into a hole that's already pengeboran dari yang atas sendiri itu dibor lagi yang lebih besar supaya untuk penempatan dari skrup atau baut itu sendiri, supaya tidak menonjol ke permukaan. Nah, itu dimasukkan seperti itu supaya rapi. Kemudian kita masuk ke counter sinking. Counter sinking ini mirip dengan counter boring, tapi yang membedakannya ini adalah bentuk lubangnya. Jadi counter sinking ini menghasilkan lubang bentuk kerucut untuk menempatkan kepala bautnya. Nah, seperti pada gambar samping kiri bawah itu, atasnya itu seperti kerucut gitu. Contoh videonya. Okay, this is a countersinking tool. Two different things that we can do with a countersinking tool. First one is chamfering. Chamfering is just going in and breaking that edge around the top. Pengeboran atas. If we go deeper with the tool, the operation is called countersinking. Berbentuk kerucut gitu. We use this. Kemudian kita masuk ke rimming. Rimming ini digunakan untuk sedikit memperbesar diameter lubang. Jadi apabila pengeboran yang pertama itu sudah, jadi di rimming lagi, diperbesar lagi gitu, seperti pada gambar. Dan untuk videonya seperti ini.
Jadi mata bornya itu When you drill a hole, lebih it's besar a sedikit roughing gitu. operation. Reaming is designed to just take off a little bit of Seperti material, itu. but Kemudian kita masuk ke boring. Boring ini adalah proses pemotongan yang melibatkan penggunaan alat potong satu titik atau kepala bor untuk memperbesar lubang yang ada pada benda kerja. Jadi di benda kerjanya itu di boring atau diperbesar menggunakan ini pisau bubut secara berputar gitu. Untuk contoh videonya, jadi lubangnya itu diperbesar dengan pisau dari bubut itu sendiri. Diputar terus sampai memenuhi diameter lubang yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke jig boring. Jig boring ini merupakan mesin bor vertikal dengan akurasi sangat tinggi. Pergerakan meja sangat akurat dan spindle serta bantalan spindle itu dibuat dengan sangat tepat. Mesin ini digunakan untuk membuat jig, gages, di dan fixtures, terutama di mana terletak dan lokasi lubang itu sangat akurat lah. Untuk contoh mesinnya seperti pada gambar di samping kiri bawah, dan gambar di samping kanan ini merupakan proses dari jig boring. Jadi pengeborannya secara vertikal dari atas ke bawah gitu. Kemudian ini untuk videonya. Seperti itu, dari atas ke bawah itu. Kemudian kita masuk ke horizontal boring mills. Ini adalah alat mesin yang mengebor lubang dengan arah horizontal. Nah, kalau yang tadi kan vertikal, ini horizontal. Dan ada 3 jenis, termasuk lantai, meja, dan panel. Dan untuk contoh gambarnya seperti pada gambar di samping kiri ini. Jadi diputar secara horizontal dari kiri ke kanan gitu. Untuk contoh videonya come in there and bore this thing out. seperti ini. So that'll be the setup right there. I think we got plenty of travel. Benda kerja diputar, habis itu mengikis benda yang sudah disiapkan membentuk lingkaran yang besar. Nah, kemudian kita masuk di vertical boring mills, di mana mesin menggunakan bagian yang berputar yang melekat pada meja horizontal yang berputar pada sumbu vertikal, dan kepala pahat itu sangat presisi. Dan untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri bawah, seperti itu ada meja melingkar itu bisa berputar. Di situ untuk proses pengurangannya itu atau alatnya itu dari atas ini, dari atas secara horizontal. Contoh videonya seperti ini. Jadi yang berputar itu adalah mejanya. Nah, seperti itu. Dan kemudian ada gun drilling. Gun drilling ini adalah proses pengukuran lubang dalam yang menggunakan alat pemotong yang panjang dan tipis. Untuk contoh gambarnya itu seperti pada gambar di samping kiri bawah. Ini merupakan contoh dari gun drilling. Jadi benda kerja itu dilubangi seperti pada gambar, dilubangi dan serpihan hasil pengurangan dari benda kerja ini jatuh ke bawah, dan dari atas ini yang hijau ini adalah pendinginannya biar tidak panas. Contoh videonya
seperti itu. Kemudian kita masuk ke trip panning. Trip panning ini adalah teknik yang digunakan untuk mengebor diameter lubang yang lebih besar, yang dimana tenaga mesin itu dibatasi karena tidak memakan daya seperti pengeboran konvensional. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi pengeborannya itu menyisakan tengahnya saja. Habis itu dilepas. Contoh videonya seperti ini. Nah, jadi ini besar, ini setelah itu tadi. Jadi menyisakan yang batangan yang tengah saja dong. Setelah itu di bawah dicopot tengahnya, dan lubang pun jadi lubang hasil metode tadi. Kemudian kita masuk di multiply spindle drilling, dimana adalah mesin ulir yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memotong bahan menjadi potong-potongan kecil secara bersamaan. Jadi untuk pengeborannya itu ada banyak bor, ada 4-5 bor. Itu untuk melubangi benda kerjanya itu bersamaan gitu, seperti pada video yang akan kita play ini. Nah, kemudian ada kita masuk di grinding and abrasive machining, yaitu materi pertamanya cylindrical grinding, atau bisa disebut mesin gerinda silinder. Ini adalah mesin yang salah satu jenis mesin gerinda yang digunakan untuk membentuk bagian luar suatu benda. Penggiling silinder dapat bekerja pada berbagai bentuk, namun objek harus memiliki sumbu rotasi pusat. Jadi untuk contohnya itu seperti pada gambar samping kiri bawah, seperti itu. Harus ada titik rotasi atau pusat. Dan kemudian contoh yang lebih jelasnya mari kita simak dari video seperti ini, kita play. Sekarang waktu ini di chatting dulu. Jadi dikunci dengan orang di sini tadi, dikunci untuk semua porosnya ada di sana. Setelah itu benar kita tersebut dikikis bagian luarnya sampai terang dan benar. Kemudian ada center type cylindrical grinding, yang dimana gerinda tipe tengah ini itu diamankan di antara dua pusat yang berbentuk kerucut runcing. Seperti pada mesin bubut, bagian tersebut juga dapat diamankan ke dalam mesin gerinda menggunakan cekam atau pelat depan. Jadi roda gerinda berputar pada sumbu yang sejajar dengan bagian dan diumpankan tegak lurus ke permukaan bagian yang membutuhkan penggilingan. Untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri bawah, kayak gitu. Jadi sejajar dengan benda kerjanya. Jadi grinding wheelnya ini sejajar dengan workpiece, habis itu diamplas
atau dikikis sampai diameternya berkurang. Ya, kemudian kita masuk di materi centerless grinding. Centerless grinding atau bisa disebut penggilingan tanpa pusat ini adalah bentuk penggilingan yang dimana tidak ada kolet atau sepasang pusat yang menahan objek di tempatnya. Jadi seperti pada gambar di samping kiri bawah, itu benda kerja itu ditaruh dari penyangga atasnya atau tempatnya, habis itu dari samping kiri kanannya itu di grinding atau dikurangi diameternya. Jadi bahasanya diamplas dari kiri dan kanannya. Untuk contoh atau pengerjaan yang lebih jelasnya kita bisa simak di video. Jadi benda kerja susun, masukkan di centerless grinding secara perlahan sampai diameter sesuai apa yang diinginkan. Kemudian kita masuk ke torque fit centerless grinding. Metode ini merupakan metode yang perawatan abrasif yang dimana poros digiling di antara dua roll sampai diameternya memungkinkan untuk dilewati. Jadi sama seperti kayak yang tadi itu, benda kerja itu ditaruh di tengah, habis itu di grinding sampai bisa melewati grinding tersebut, diameternya sampai pas lah. Kemudian ada in-fit centerless grinding yang dimana metode ini perawatannya abrasif juga. Benda kerja pertama kali ditempatkan pada posisi kerjanya dan roda gerinda kemudian diterapkan secara radial terhadap benda kerjanya. Jadi sama seperti yang kayak tadi, benda kerja itu di grinding melewati grinding kiri kanan, tapi grinding kiri kanannya ini berlawanan arah. Jadi benda kerjanya itu dikurangi di tengah-tengahnya gitu, sama kayak gambar samping kiri kanan, samping kiri bawah ini. Kemudian ada in-fit centerless grinding. Nah, untuk metode ini perlakuan abrasif dimana benda kerja ini diumpankan di antara roda gerinda dan roda pengatur sampai benda kerja berhenti dan kemudian diumpankan kembali. Jadi untuk grinding jenis in-fit centerless ini dimana pengurangan benda kerjanya itu agak sedikit meruncing gitu. Kayak seperti pada gambar itu agak meruncing, tapi runcingnya enggak terlalu lancip, runcing tumpul. Kemudian kita masuk ke internal grinding. Internal grinding atau penggilingan internal ini adalah proses pemesinan yang digunakan untuk menghilangkan material secara tepat dari bagian dalam silinder atau benda kerja berbentuk kerucut untuk memberikan dimensi internal baru pada potongan tersebut. Jadi grindingnya itu di dalam, pengurangan benda kerjanya itu secara internal lah. Dan untuk contoh lebih jelasnya kita bisa menyimak video yang saya terapkan di sini. Nah itu, jadi pengurangannya dari dalam diputar sampai diameternya memenuhi. Kemudian kita masuk ke internal centerless grinding, yang dimana gerinda tanpa pusat ini benda kerja itu dipegang di antara dua roda gerinda, habis itu berputar ke arah yang sama dengan kecepatan yang berbeda.
Satu roda gerinda berada pada sumbu tetap dan berputar sehingga gaya yang diterapkan pada pekerja itu diarahkan ke bawah. Kita bisa lihat contohnya seperti pada gambar samping kiri bawah. Seperti itu. Perputarannya itu ke bawah. Workpiece-nya di tengah tanpa pusat, jadi nggak simetris kayak di titik pusat gitu, melainkan tanpa ada pusatnya, jadi bebas lah. Kemudian kita masuk di surface grinding. Surface grinding ini merupakan menggerakkan benda kerja dalam bidang horizontal sehingga melewati roda gerinda berputar yang menyentuhnya dan menghilangkan material permukaan. Jadi hasilnya adalah bagian dengan permukaan yang rata dan halus serta ketebalan dan tinggi yang akurat. Kita bisa melihat contohnya seperti pada gambar itu, yang samping kiri ini grinding wheel, yang dimana pengerjaannya dalam bidang horizontal. Terus yang samping kanan ini pengerjaannya dalam bidang vertikal. Kemudian ada horizontal spindle surface grinding. Ini adalah spindle gerinda dengan sumbu yang diorientasikan sejajar dengan meja. Gerinda permukaan spindle horizontal atau periferal itu pinggiran atau tepi rata roda itu bersentuhan dengan benda kerja, menghasilkan permukaan yang rata. Jadi seperti pada gambar ini, horizontal surface grinder. Pengurangannya itu secara horizontal dari kiri ke kanan gitu, di grinding sampai memenuhi ketebalannya. Itu kita masuk lagi di vertical spindle surface grinding, yang dimana roda gerinda yang dipasang pada spindle vertikal dengan meja putar atau bolak balik. Mesin ini biasanya digunakan dalam aplikasi produksi. Jadi grindingnya itu menggunakan kayak gerinda yang seperti roda gitu. Itu di grinding, dikurangi ketebalannya seperti pada gambar yang sudah saya lampirkan ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke grip fit grinding. Penggerindaan grip fit atau grip fit grinding ini adalah proses penggerindaan yang dilakukan pada kedalaman potong yang sangat tinggi dan laju pemakanan yang sangat rendah. Jadi proses grindingnya itu hasilnya itu sangat dalam, tetapi untuk kecepatannya itu sangatlah rendah. Seperti pada gambar di bawah ini merupakan perbandingan dari proses penggerindaan konvensional dan grip fit grinding ini. Ini yang penggerindaan konvensional dan yang kanan ini penggerindaan grip fit. Jadi berbeda hasilnya. Kemudian kita masuk ke jig grinding. Jig grinding ini adalah mesin spindle vertikal presisi yang mirip dengan penggerek jig. Metode ini digunakan untuk penggilingan internal. Terus habis itu metode ini memiliki meja horizontal yang dapat dipindahkan dan ditempatkan dengan sangat akurat. Nah, kemudian tanpa basa-basi kita lihat videonya seperti yang sudah saya lampirkan. Jig grinding. Jadi pergerakannya itu vertikal ya,
dari atas ke bawah dan dikasih pendinginan. Sampai mengikis benda kerjanya tersebut. Ada tool post grinding. Tool post grinding ini adalah jenis gerinda bentuk silinder yang dipasang pada tool post mesin bubut. Jadi di tool post mesin bubut ini dikasih gerinda, habis itu gerindanya untuk mengikis permukaan dari benda kerja itu sendiri. Jadi diameternya dikurangin. Untuk contoh atau cara pengerjaannya lebih jelas, kita bisa lihat video ini. Diameternya dikurangin menggunakan tool post dari pembubut yang dipasang gerinda atau grinding. Dan kita masuk ke low stress grinding. Low stress grinding ini adalah variasi penggerindaan konvensional yang tujuannya adalah untuk meminimalkan tekanan yang timbul pada benda kerja oleh operasi penggerindaan. Untuk contoh gambar dan videonya saya belum menemukan. Nanti saya akan mencari lagi dan akan menambahkannya di PPT ini. Kemudian kita masuk di plunge grinding. Plunge grinding atau operasi gerinda terjun adalah saat roda diumumkan tegak lurus ke permukaan yang sedang dikerjakan. Plunge grinding ini biasanya diterapkan menggunakan roda gerinda yang dibentuk untuk memberikan bentuk roda gerinda pada benda kerja. Jadi seperti pada gambar ini, benda kerja dengan grindingnya itu searah atau sejajar, sama seperti kayak yang metode awal tadi. Begitu kita masuk ke disc grinding. Disc grinding ini adalah sarana untuk menghasilkan permukaan datar, yang dimana benda kerja itu dipegang pada flat sisi dari cakram abrasif besar yang berputar. Benda kerja ini diumpankan di antara dua cakram abrasif yang menggiling permukaan benda kerja secara berlawanan pada saat yang sama, sehingga dapat mengontrol rataan ketebalan dan paralelisme dalam operasi yang sama. Jadi seperti pada gambar ini ada double disc surface grinder. Jadi ketebalan dari semua sisinya itu sama gitu. Di grinder double disc ini. Kemudian kita masuk ke abrasive bed grinding. Abrasive bed grinding ini menggunakan partikel abrasif yang terikat pada sabu atau belt yang fleksibel. Ketika pengerindaan dilakukan, sebuah plat diperlukan untuk menahan benda kerja. Plat tersebut diletakkan di belakang sabu. Plat datar digunakan untuk benda kerja yang memiliki permukaan datar. Jadi plat penahan ini yang merah ini, habis itu benda kerjanya dari samping kanan, jadi dihapit gitu sampai sabu atau beltnya ini. Kemudian kita masuk di abrasive jet machining, di mana pemesinan jet abrasif atau AGM ini dikenal sebagai peledakan mikro abrasif atau peledakan pensil. Proses ini merupakan proses pemesinan peledakan abrasif yang menggunakan bahan abrasif yang didorong oleh gas berkecepatan tinggi untuk mengkikis material dari benda kerja. Jadi ledakannya itu dari gas sapli, habis itu ke filter, terus mengalir sampai ke nozzle-nya. Habis itu oleh nozzle ini gasnya itu dihantamkan ke benda kerja atau workpiece,
dan butiran-butiran benda kerja ini sekitar ukuran 140-an lah, dan jarak antara nozzle dan benda kerja itu sekitar 0,3 sampai 20 mm. Untuk cara pengerjaan yang lebih jelas kita bisa menyimak videonya. Abrasive jet machining process, AJM. It is also known as abrasive microblasting, pencil blasting, and microabrasive blasting. It is an abrasive blasting process that uses abrasives propelled by a high-velocity gas to erode material from the workpiece. What is abrasive? An abrasive is a material, often a mineral, that is used to shape or finish a workpiece through rubbing, which leads to part of the workpiece being worn away by friction. The process makes use of an abrasive jet with high velocity to remove material and provide smooth surface finish to hard metallic workpieces. It is similar to water jet machining process. To understand abrasive machining process fully, watch this video till the end. This video will cover the following about abrasive jet machining process. 1. Working principle. Kita masuk ke abrasive flow machining atau AFM. Pemasinan aliran abrasif atau AFM ini adalah proses penghilangan mekanis, yang dimana metode ini digunakan untuk menghasilkan permukaan akhir yang berkualitas tinggi pada kontur internal dan eksternal. Untuk deburring, presisi yang ditargetkan dan pembulatan tepi ini ditentukan atau di deburring persimpangan yang tepat. Jadi proses ini sebenarnya untuk pembagusan atau perataan dari proses metode-metode sebelumnya. Jadi kan setelah diproses itu biasanya hasil dari benda kerjanya itu masih kasar. Nah, di metode abrasive flow machining ini adalah metode untuk menghaluskannya gitu. Ini benda kerja yang sudah dilubangi tadi dimasukkan di tengah ini, di tengah mesinnya, habis itu di abrasive, dialirin dengan abrasif. Untuk contoh atau pengerjaan yang lebih tepat dan lengkapnya seperti pada video ini. Jadi ini masih kasar. Setelah dimasukkan di permesinan abrasif aliran AFM ini, benda kerjanya akan sedikit halus atau sedikit rata. Jadi dialirin hasilnya agak sedikit rapi atau agak sedikit halus lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian kita masuk ke ultrasonic machining. Pemasinan ultrasonic ini adalah proses non-tradisional yang dimana bahan abrasi yang terkandung dalam bubur itu digerakkan melawan pekerjaan oleh alat yang berisolasi pada amplitude rendah sekitar 25 sampai 100 mikron dan frekuensi tinggi sekitar 15 sampai 30 kHz. Jadi untuk contoh gambarnya seperti pada gambar samping kiri bawah ini. Jadi pengurangan benda kerjanya ini merupakan hasil dari pemancaran ultrasonik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat video yang saya pamerkan ini. Sonic machining. Sonic machining. Nah, jadi workpiece, abrasive slurry,
In ultrasonic machining, a tool is made to vibrate at ultrasonic frequency of 20 to 30 kHz with abrasive slurry. Kayak sistem bertanah. The vibration of the tool and abrasive slurry removes material in the form of small grains. Machine surface. Nah, ini seperti pada video itu. Dulu kita masuk ke rotary ultrasonic machine. Pemesinan ultrasonik putar atau room juga disebut pemesinan getaran ultrasonik. Ini adalah proses pemesinan di mana material dihilangkan dari permukaan bagian dengan amplitude rendah dan getaran frekuensi yang tinggi dari alat terhadap permukaan materialnya. Jadi pengurangan benda kerjanya itu sebagai pada gambar yang samping kiri bawah ini, itu pengurangannya secara horizontal. Kita CR terlebih dahulu, habis itu di abrasive portion. Dan kita bisa menyimak videonya. Juga agar mempermudah proses filtering. Oke, baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.